Bismillah, khutbah Aidil Fitri bersama Ustadz Muhammad Effendi Khairi, Sarjana Agama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah, Sanggolido. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa ruhina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الفتاة العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين آتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين وقال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعلكم تشكرون وقال أيضا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم. Hadirin sekalian, Idul Fitri Allah yang sama-sama menghadapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita berkumpul semuanya, seluruh umat Islam di seluruh dunia berkumpul, bertakbir, membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, wa litukmilul ibadah, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mereka semuanya dan kita semua bertakbir memuji Allah karena bersyukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri anugerah-anugerah yang besar, mensyukuri nikmat-nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak ada henti-hentinya nikmat tersebut, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat kita paham agama, nikmat kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, nikmat kita bisa tarawih, nikmat kita bisa menangis waktu tahajud, nikmat waktu kita doa kepada Allah dan lain-lain. Itu semua nikmat adalah patut dan wajib kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari
adalah hari yang mulia, hari semua umat manusia bersyukur kepada Allah, bergembira. Satu bulan yang lewat kita telah berpuasa, terik panas, perut kita lapar, ujian-ujian datang, yang tujuannya satu, agar Allah mendidik kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa, takwa di dunia dan takwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah, hadirin, hidup ini panjang. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita hidup. Selama Syawal ini akan ada kehidupan yang panjang, kehidupan yang panjang. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita ini punya sifat takwa dimanapun kita berada. Di masjid kita punya sifat takwa, di pasar kita punya sifat takwa, di kebun, di sawah, di ladang kita punya sifat takwa. Agar apa? Agar takwa itu ada dalam diri kita masing-masing. Sampai kapan takwa diperintah oleh Allah? Sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, takwa dalam keadaan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mudah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah kepatuhan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, anggota tubuh kita, ujung kaki sampai ujung kepala, yang boleh maupun yang batin, tidak durhaka kepada Allah. Hari berhari-hari sampai mati, itulah takwa yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita yang akan mudah takwa kepada Allah? Ulama sampaikan yang pertama, orang akan mudah dia takwa dimanapun berada. Yang pertama, harus betul mengukur kehidupan. Kita harus benar, harus betul mengukur kehidupan ini. Hari ini kita memahami kehidupan ini cukup di dunia saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kepada kita kehidupan yang panjang, tidak ada henti-hentinya. Di dunia ini kehidupan yang kedua, kehidupan yang ketiga setelah alam roh, setelah alam kandungan, kemudian alam dunia ini. Setelah alam dunia ini akan ada kehidupan yang panjang, yang mana kita tidak akan paham kecuali kalau sudah kita mati jumpa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu mengukur kehidupan panjang, maka akan mudah dia takwa kepada Allah. Kalau dia mikir pendek, maka dia akan sulit takwa kepada Allah. Kalau orang hanya mikir bagaimana hebat saya, sukses saya di dunia saja, maka pasti dia tidak akan bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selepas alam dunia ini akan ada satu alam yang namanya alam barzakh, alam kuburan. Di dalam satu hadis dalam Fadilah Sodaqah diceritakan, kalau ada anak manusia mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dihantar ke alam kubur. Kalau dia punya iman dan amal soleh, maka kubur akan menyambut dia, marhaban, 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 welcome, 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 selamat datang, selamat datang. Di antara penduduk bumi, orang-orang yang berjalan di muka bumi, orang yang paling aku cintai akan kubur. Dia datang ke alam kubur membawa iman, membawa sholat, membawa zikir, membawa sedekah, membawa bacaan Al-Quran, dan membawa amal-amal soleh. Begitu banyaknya amal soleh dia, maka Allah datangkan kuburnya. Allah perintahkan kuburnya, dijadikan kuburnya seperti tangan-tangan surga. Diperintah tanah untuk meluas sejauh mana-mana. Harum-harum surga ditampakkan di dalam kubur. Kuburnya seperti tangan daripada tangan-tangan surga. Sholatnya akan menjadikan dia dari tangan atas, tangan sampai belakang dan amal-amal solehnya. Sehingga ketika malaikat mungkar nakir datang, maka buka, wa man nabiyuka, wa man diyuka, wa man ikhwanuka. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Apa mantan kamu? Siapa saudara-saudara kamu? Maka amal-amal solehnya
imam saya dan umat Islam laki-laki dan perempuan semua itu saudara saya. Begitu senangnya malaikat melihat orang mati yang membawa iman dan amal soleh dan bisa menjawab pertanyaan kubur, maka dipersilakan tidur seperti tidurnya seorang pengantin baru. Allah katakan kenikmatan di kuburnya seperti taman daripada taman-taman surga. Ini keadaan kuburnya orang-orang yang punya iman dan amal soleh. Sebaliknya orang tidak punya iman dan amal soleh ketika mati di hadapan alam kubur, maka tanah bisa bicara. Tanah akan berkata, tidak ada marhaban bagi kamu, tidak ada selamat datang bagi kamu. Orang-orang yang berjalan di muka bumi, kamu orang yang paling aku benci dalam kubur. Dia datang tidak punya sholat, berpikir, baca Quran, amal soleh tidak punya. Maka dia datang ke alam kubur. Tanah diperintahkan untuk memimpin, sehingga dia akan dihimpin, sehingga tulang berulang akan bersama. Tidak ada benteng dia, tidak ada kawan dia. Malaikat datang merobuka wa nabiuka wa madiuka. Maka amal-amal buruknya tidak bisa menjawab pertanyaan di kubur. Allah datang siksa siang malam. Kuburnya seperti jurang daripada jurang api neraka. Ini keadaan kuburnya orang-orang yang tidak punya iman dan berdurhaka kepada Allah ketika dalam dunia belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu alam lagi yang berbahas dari kebaikan. Suatu saat nanti dunia yang kita tempati begitu luasnya sekarang, suatu saat nanti akan dihancurkan oleh Allah seperti gunung-gunung, seperti kapas diterbangkan oleh Allah. Semua akan dimatikan oleh Allah. Itulah hari kiamat. Hari kiamat ini adalah hari dunia yang kita lewati, jalan-jalan kita lewati, simpanan kita, rumah kita, semua akan dimatikan oleh Allah. Itulah hari kiamat. Kemudian dunia akan dimatikan oleh Allah. Malaikat-malaikat semua pun akan dimatikan oleh Allah. Jibril, Mikail, Israfil semua akan dimatikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala setelah semuanya mati, Allah berfirman di dunia, siapa yang jadi raja hari ini? Sunyi senyap ribuan tahun, puluhan ribu tahun, tidak ada orang yang menjawab. Allah sendiri yang menjawab. Lillahi Quran, aku sendiri yang jadi raja hari ini. Malaikat Jibril dihidupkan kembali, malaikat Israfil dihidupkan kembali, sangkala ditiup oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan 40 hari 40 malam berupa air sperma, berupa air mani. Maka semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir menjelang kiamat, termasuk kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan oleh Allah tetapi sesuai dengan amalnya ketika dalam dunia. Jika ada orang yang dibangkitkan badannya manusia, mohon maaf kepalanya seekor babi, karena dahulu di dunia mereka amalnya seperti babi. Ada yang dibangkitkan oleh Allah badannya manusia, kepalanya seperti ular, kepalanya seperti monyet, karena dahulu di dunia amalan mereka seperti ular, seperti monyet. Akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amalnya ketika dalam dunia. Semua akan digiring oleh Allah di satu alam yang namanya padang mahsyar, yang mana padang mahsyar ini berkumpulnya semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir menjelang kiamat, dikumpulkan jadi satu dengan keadaan telanjang, tidak membawa pakaian, matahari dipendekkan sesental daripada tangan, dari bawah seperti tembaga yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada manfaat lagi, harta, benda, emas, dirham, ringgit tidak ada manfaat lagi. Satu sosial, titel, gelar-gelar tidak ada manfaat lagi. Illa biqalbin salim, kecuali orang yang hari itu sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya salim, hatinya sehat, hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hati kita yang ada tiga. Yang pertama adalah hati yang mayit, hati yang mati. Yang kedua adalah hati yang koswat, hati yang keras.
Kemudian yang ketiga adalah hati yang salim, hati yang sehat. Hati yang mayit, hati yang mati adalah hati yang tidak mau hidayah kepada Allah, hati yang tidak mau iman kepada Allah, hati yang durhaka kepada Allah sampai mati dalam keadaan durhaka kepada Allah, hati yang ditutup oleh Allah, hati yang mati. Kebaikan apapun dari agama, hidayah tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua adalah hati yang khusyuk, hati yang keras. Kadang mau menerima agama, kadang menolak. Kadang mau mensiarkan agama, kadang menolak. Kadang senang dengan taat, tapi juga senang dengan maksiat. Dikhawatirkan orang seperti ini mati dalam keadaan pasti yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah hati yang salim, hati yang sehat, hati yang mudah menerima agama, hati yang mudah menasihatkan agama masuk ke dalam hati, sehingga dia mudah taat kepada Allah, mudah menegakkan ilmu takut dosa-dosa dia kepada Allah, sehingga akhirnya dia taat untuk berbakti kepada Allah. Waktunya dia sholat, waktunya dia ibadah, dia ibadah, waktunya dia puasa, dia puasa, waktunya mencari rezeki yang halal, dia mencari rezeki yang halal sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya wafat dalam keadaan husnul khotimah ila hati yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dan kita semuanya hati-hati yang sahih, hati yang sehat di dunia sampai di akhirat. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di padang mahsyar satu hari sama dengan 50.000 tahun. Alhamdulillah, satu hari di padang mahsyar sama dengan 50 tahun perhitungan dunia. Orang sibuk, seorang istri akan ditemukan dengan suaminya, kemudian istrinya ditemui suaminya. Suaminya akan berkata, "Hai istriku, bukankah dulu kamu pernah rumah tangga dengan aku puluhan tahun?" Betul dari suamiku. Kebaikan-kebaikan, duit, nafkah semua kuberikan. Betul dari suamiku. Maka suaminya mengatakan, "Sekarang aku minta satu saja. Bukan minta duit lagi, bukan minta saya lagi, tapi minta satu pahala." Istrinya akan menjawab, "Aku tidak akan bisa memberikan pahala, karena hari ini pun aku butuh dengan pahala. Satu pahala akan sangat berarti hari ini." Seorang bapak akan ditemukan dengan anaknya, akan seperti itu juga. Hubungan-hubungan kekeluargaan hari itu tidak ada manfaat lagi, kecuali orang-orang yang istrinya, anaknya, suaminya sama-sama dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang dimuliakan oleh Allah, ada satu amal lagi yang menyebabkan hisab dari pengadilan Allah. Satu persatu nanti manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman dihadapkan kepada Allah, mulutnya dikunci oleh Allah, mulutnya di dunia diberi kesempatan ngomong banyak, tahu-tahu nanti di hari pengadilan dikunci oleh Allah. Kaki akan berkata, mata akan berkata, telinga akan berkata, semuanya akan berkata. Maka ketakwaan dia, ketaatan dia kepada Allah, ibadah dia, maka semua tangan akan bersaksi, telinga, kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Maka begitu senangnya Allah melihat hamba yang penuh dengan catatan pahala. Walaupun fiha ma tashtahi anfusukum, walaupun fiha ma tad'un. Dipersilakan masuk surga karena dahulu di dunia mau jadi payah, susah payah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak ada iman, orang yang penuh maksiat kepada Allah, ketika di hari pengadilan Allah, hakimnya Allah sendiri, zat yang menjadi hakim seadil hakim, mulut dikunci oleh Allah. Manusia dan jin, malaikat semua duduk menyaksikan persidangan kita itu. Maka orang-orang yang maksiat dan orang-orang yang tidak ada iman dihadapkan kepada Allah seperti seorang maling, seorang pencuri yang tertangkap basah diseret-seret di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang digunakan maksiat bersaksi di hadapan Allah, mata yang digunakan maksiat bersaksi di hadapan Allah, kaki yang digunakan berjalan untuk maksiat, untuk maju domba, untuk menfitnah, untuk kesana kemari membuat kekacauan umat, akhirnya bersaksi di hadapan Allah. Maka Allah berikan catatan buruk kepada dia, diberikan sebelah kiri dan dijungkirkan ke dalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang-orang yang
sendiri. Api ini akan seperti air, akan mengambil kaki orang yang lewati jembatan Sirat. Orang akan melewati jembatan Sirat sesuai dengan amalnya ketika di alam dunia. Ada yang sempat kilat, ada yang tersiok-siok, ada yang baru jalan langsung jatuh, bahkan alhamdulillah ada yang masuk ke dalam jembatan Sirat, kakinya di atas, kepala di bawah, sesuai dengan amalnya ketika di alam dunia. Sebagian masuk surga Allah, kemudian sebagian masuk neraka Allah. Manusia semua akan melewati jembatan Sirat. Qaribun fil jannah wa qaribun fis sa'ir. Itulah baru komplit, baru selesai kehidupan kita yang namanya manusia. Kehidupan kita manusia selesainya sebagian dimasukkan surga oleh Allah, sebagian dimasukkan neraka oleh Allah. Itulah baru selesai yang namanya manusia. Kalau orang di dunia sukses belum selesai, kalau orang mati belum selesai. Selesai kalau sudah dimasukkan surga dan neraka, baru tamat cerita kita yang namanya manusia. Orang yang masuk surga diberi nikmat oleh Allah, maka di bulan Ramadan kita doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian kita doa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma atina minal mulki wa surga. Kemudian kita minta jaga dari api neraka. Allahu Akbar. Orang yang paling kecil dimasukkan surga oleh Allah. Dan nikmatan-nikmatan yang diberikan surga oleh Allah. Orang yang paling miskin di surga, Allah berikan surga kuasa 10 kali lipat dunia sebagai isinya. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Pahala Allah sangat besar, sangat agung. Sedangkan orang yang dimasukkan neraka oleh Allah yang paling kecil siksa diberikan oleh Allah. Allah berikan sandal dari neraka, saking panasnya sampai otak-otak mereka mendidih-didih seperti air yang baru makan kepanasan. Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Pahala Allah pun agung, maka balasan dosa kepada manusia pun sangat agung. Dari ini yang dimuliakan oleh Allah. Cerita kita berbeda dengan sapi, cerita kita berbeda dengan kambing. Kambing sebenarnya selesai acara, sapi sebenarnya selesai acara, tapi kalau kita mati belum selesai. Selesainya kalau masuk surga Allah baru kita selesai. Maka kalau orang mengukur kehidupan betul, kehidupan ini panjang sampai akhirat, maka dia akan mudah takwa kepada Allah, akan mudah hati-hati di dunia, tidak berani menggunakan umur yang untuk maksiat, karena takut pas maksiat itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan-keinginan kita manusia tidak ada pas-pasnya, tidak ada selesai-selesainya. Nafsu kita ini besar. Zaman Nabi saja, Nabi sampaikan kalau orang diberi gunung emas satu, pasti dia akan minta gunung emas yang kedua. Kalau orang sudah diberi gunung emas yang kedua, dia pasti akan minta gunung emas yang ketiga. Selesai kalau mulutnya disumbat tanah kuburan baru selesai. Kalau mulutnya disumbat tanah kuburan baru selesai keinginan-keinginan dia. Cerita akhirat ini, cerita kubur ini, cerita mahsyar, bukan cerita 1001 malam. Bukan cerita sinetron, bukan cerita buatan, bukan cerita fiksi, tapi cerita hak, cerita yang telah disampaikan oleh Nabi kepada kita, yang kita satu persatu nanti akan mengalaminya. Maka ulama bahasa kata Syafi'i belum mengatakan benarnya agama ini dua saja. Pertama disampaikan para nabi, para dai, para penceramah, para khotib. Kalau tidak mau percaya, itu cara yang kedua. Kalau belum kita sumber kuburan baru percaya. Kalau kita disumbat tanah kuburan baru percaya, baru teriak-teriak dari kuburan. Rabbana absarna wa samina farjina amal sholihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah melihat benarnya agama, aku telah melihat hasilnya orang sholat, aku telah melihat hasilnya orang tidak sholat. Farjina amal sholihan inna muqinun. Kembalikan ke dunia, kami bertakwa kepada Engkau ya Allah. Kami sudah tidak akan menjadi lagi. Maka diberikan hidup kita ini, kita syukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Satu bulan kami latih untuk takwa. Semoga puasa kita